Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukru lillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Waqala aidan kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, teman-teman aktivis, fungsionaris, para pelopor Majelis Hikmah Yayasan Mushola Alif Tumut Sumbersari Muhyiddin yang berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang begitu banyak, yang kalau kita tidak renungkan, karunia itu akan biasa-biasa saja, akan berlalu begitu saja. Di malam ini kita sudah masuk musim penghujan. Alhamdulillah, meskipun hujan dari siang, sore, sampai malam, meskipun berselang-seling hujan gerimis, tidak menghalangi kita untuk berkumpul rutin ya, setiap malam, Senin malam Selasa. Mudah-mudahan kumpul kita itu melantari besok kita juga akan kumpul di surga Aden, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa surga Aden itu besok tempat reuninya ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersama orang-orang yang baik di antara para leluhur kita, para jodoh kita. Jadi mudah-mudahan ini melantari betul dan kita berkomitmen untuk kebersamaan dunia sampai akhirat. Amin. Bapak-bapak, di bulan yang lalu sebagian materi yang saya sampaikan kali ini sudah kita mulai bahas tentang dahsyatnya ittiba. Ya. Ittiba itu maksudnya mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti utusan Allah. Utusan Allah itu siapa? Utusan Allah itu Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang dahsyatnya. Dahsyatnya ittiba itu dua. Ya. Satu, akan dicintai oleh Allah. Dua, akan diampuni dosa-dosanya. Padahal kita itu terbiasa untuk deklarasi atau untuk menyampaikan atau untuk menekankan. Kita itu ridho kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Maka marilah kita menyegarkan kembali, kita awali kajian kita malam ini membaca kembali surat Ali Imran ayat 31. Saya mengawali, mohon ditirukan untuk menjadi kegiatan kita bersama, qiraah, tilawah, tadarrus, tadabbur, syukur, tahfidz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran ayat 31. Terjemahan atau tafsir bebasnya ini adalah instruksi dawuh pangandikanipun Allah dumateng utusan Allah. Utusan Allah itu Rasulullah. Rasulullah yang dimaksud adalah
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan wahai Muhammad kepada siapapun yang merasa mencintai atau meridhoi Allah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, yang disyariatkan melalui aku, juga ditambah dengan melaksanakan sunnah-sunnahku, niscaya Dia akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dia itu Maha Pengampun, Maha Penyayang terhadap siapapun yang mengikuti perintah Rasul-Nya dan menjauhi larangannya. Bapak-bapak semua, jadi Allah di ayat ini tegas memerintahkan atau menginstruksikan kepada utusannya supaya utusannya itu menyampaikan kepada umatnya ya kita semua. Bukankah kita sesungguhnya terlalu terbiasa berdeklarasi atau menyatakan kita raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu kan sesungguhnya kan deklarasi-deklarasi raditu billahi robba wa raditu bil islami dina wa raditu bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho, saya rela, saya cinta ya, kepada Allah. Saya ridho Allah Tuhanku. Ya. Saya ridho Islam agamaku. Saya ridho Muhammad ya, panutanku, yang dia adalah utusan dari Allah yang saya ridho kepadanya. Nah, raditu billahi robba itu sebenarnya deklarasi menyatakan keridoan kita kepada Allah. Yang targetnya sesungguhnya bukan ridho kita kepadanya, bukan cinta kita kepadanya. Tetapi target aslinya adalah agar Allah ridho kepada kita. Jadi kalau raditu billahi robba itu baru sepihak. Baru cinta sepihak atau cinta seperti bertepuk sebelah tangan. Nah, yang menjadi target adalah bagaimana bukan sekedar kita cinta Allah, tetapi Allah cinta kita. Ibnu Katsir ya, di tafsirnya menjelaskan bahwa derajat orang yang dicintai Allah itu lebih tinggi daripada derajat orang yang mencintai Allah. Dan cara agar kita itu dicintai oleh Allah bukan sekedar kita cinta kepadanya, yakni dengan mengikuti utusannya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Muhammad katakan, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikutlah saya. Jadi cara cinta kita kepada Allah tidak bisa kita serampangan, sak senenge, awaton seneng, nggak bisa. Ya. Padahal juga kadang ada orang saking cintanya, orang kalau cinta itu dipenging angel. Ya. Menging angel iki menging wong bercinta karo wong udud. Ya, wong udud yo hobi bercinta jadi. Nggih karo pendukung politisi dan sebagainya. Jadi, mancing. Nah, mancing niku yo hobi-hobi yang kadang juga tidak selamanya toh. Ya, ya. Jadi ayat ini menegaskan supaya cinta kita kepada Allah tidak sepihak, maka caranya Allah sudah menyampaikan, mengutus, dan utusannya sudah diperintahkan supaya nyontoni. Nah, jadi kita itu mengikuti. Inilah kalimat kata kuncinya adalah al-ittiba. Ya. Sesungguhnya kita itu sesungguhnya kan muttabi'un. Kalau tabi'un atau tabi'in itu kan pengikut di zaman setelah sahabat. Tapi seluruh orang Islam yang menjadikan Muhammad sebagai standarisasi cara beragamanya, cara ibadahnya, ritual kepada Allah, itu adalah muttabi'un. Dasarnya ini. Dan memang diperintahkan. Betul-betul diperintahkan. Muhammad contohilah ya, orang-orangmu, umatku yang ingin menyatakan cintanya. Fattabi'uni.
ikutilah saya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Di bulan yang lalu sudah kita tegaskan dahsyatnya ittiba itu yuhibbukumullah satu, yaghfir lakum dzunubakum yang kedua. Kalau kamu mencintai Allah dan tata cara cinta kepada Allahnya mengikuti sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah utusan Allah, maka bukan saja kamu mencintai Allah, tetapi Allah akan mencintaimu. Jadi berbeda nih, kita cinta kepada Allah, belum tentu Allah kepada kita mencintai. Tetapi begitu Allah mencintai kita, itulah targetnya. Ya. Ibnu Katsir menegaskan derajat orang yang dicintai Allah lebih tinggi daripada derajat orang yang cinta kepada Allah. Dan luar biasa. Dan yang lebih dahsyat lagi dari sekedar dicintai Allah adalah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan dosa kalian, tapi dosa-dosa kalian. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Ya. Maka ayat ini kalau tidak direnungi, juga tentu akan seperti ya ayat-ayat yang lain berlalu begitu saja. Hanya kita tahu artinya dan sebagainya. Maka marilah kita renungi. Renungi itu maksudnya apa? Kita pikir sungguh-sungguh, secara serius, lebih mendalam. Ya. Dan istilahnya a'agim itu bagaimana kalamullah sebagai kata-kata Allah itu kita renungi agar punya daya sentuh. Ya. Menyentuh apa? Menyentuh hati kita, menyentuh pikir kita. Punya daya gugah, ya, menggugah, gemericah menjadi sadar. Bahkan kalau perlu punya daya rubah. Ya. Maka ayat ini betul-betul punya kedahsyatan dua hal. Bagi yang ittiba kepada Nabi, kepada Rasulullah itu, satu, bukan saja dia akan dibiarkan menyatakan cintanya kepada Allah, tetapi Allah akan menyambutnya, merespon dengan Allah mencintai dia. Dan yang dahsyat adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa. Di surat Az-Zumar ayat 53, bahkan hamba-hamba Allah yang sudah terlanjur berbuat dosa, itu masih diberi harapan, masih diperhatikan. Ya. Kita sudah baca tadi di Muqaddimah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwa al-ghafuru ar-rahim. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya. Melampaui batas itu artinya melanggar. Ya. Sudah dibatasi masih diterjang. Ya. Jadi melakukan kesalahan bisa ringan apalagi yang berat. Jadi Allah di ayat ini masih sempat-sempatnya untuk memberikan peluang dan harapan kepada orang-orang yang sudah terlanjur berbuat dosa. Kenapa? Karena Allah itu bukan hanya pengampun, bukan hanya penyayang, tapi maha pengampun, maha penyayang. Sebagaimana di ayat ini di bagian akhir. Oke, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari kasih sayang Allah. Jadi tidak boleh berputus asa walaupun sudah merasa berbuat dosa. Ya. Dan saya kira kita semua pasti ya, pernah berdosa, pernah merasa punya kesalahan. Ya. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha, sungguh Allah itu, Allah menyebut namanya sendiri. Dengan diawali inna. Inna itu artinya sesungguhnya. Sesungguhnya itu ya cara Jawa ya tenanan. Ya, serius, ini serius. Padahal kalau menyangkut kalamullah tidak usah ada sesungguhnya pun kita harusnya beriman. Apalagi ditegaskan innallaha, dan Allah menyebut namanya. Sesungguhnya Allah itu yang ngendika Allah dan dia menyebut namanya sendiri. Sesungguhnya Allah itu yaghfiru dzunuba jami'a.
Kalau di surat Ali Imran ayat 31 tadi bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa. Di ayat ini lebih tegas lagi, innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a. Sungguh Allah itu akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi semuanya niku ya sak kabeh, kabeh apa kabeh dosa, kabeh wong sing berdosa yang minta ampun. Jadi ditegaskan supaya jangan putus asa. Siapapun kalian, berapapun dan apapun wujud dosanya, jangan putus asa. Terutama terkait dosa-dosa yang terkait dengan hablun minallah. Kalau yang terkait dengan hablum minannas ya tentu penyelesaiannya dengan sesama manusia. Tapi kalau menyangkut dosa-dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, saking-sakingnya. Ini pelajaran penting perenungan bagi kita. Allah itu sak rupa-rupa kula panjenengan duweni dosa niku Maha Pengampun. Jadi misalnya beribadah iso ono klerone iso salah iki, Allah melonggari banget. Tetapi ingat, jangan kita itu bersantai-santai. Nabi kalau soal ibadah niku menegaskan sing sapa wonge nindakake urusan ibadah kok ora sesuai karo sing tak contohke, maka dia tertolak. Jadi Nabi itu wanti-wanti juga. Kalau urusan ibadah sosial bebas ya. Tetapi terutama ibadah ritual. Ibadah itu ada dua. Ibadah sosial dan ibadah ritual. Dan orang yang beriman tidak ada aktivitas apapun kecuali ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia. Untuk jin kita tidak merembuk. Jin ini urusannya ya urusan makhluk lain ya. Tapi kita selaku manusia ditegaskan, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu tidak untuk kepentingan lain kecuali untuk beribadah. Jadi semua aspeknya harus bernilai ibadah. Kontroversi atau kosok uang sule ibadah itu ya maksiat. Artinya tidak boleh ada kemaksiatan. Ya. Bahkan sekiranya kita itu dipaksa atau dicontoni atau diperintah untuk bermaksiat, Nabi ngendika, la ta'ata li makhlukin bi maksiati al khaliq. Tidak boleh ada ketaatan bagi seorang makhluk di dalam memaksiati al khaliq. Jadi kalau kemaksiatan itu tidak bisa atas dasar karena kita dipaksa karena saya sebagai orang tidak berdaya misalnya. Tidak taat tidak apa-apa dalam hal perintah untuk bermaksiat. Karena memang tidak boleh. Kalau ada orang yang bermaksiat, ya itulah dosa. Dan orang yang beriman, orang yang dikasihi oleh Allah itu tidak ada nilai maksiat dalam kehidupannya. Semuanya bernilai ibadah. Hanya memang ibadah itu tidak cuma hanya sholat, poso, zakat, ya. Tetapi juga berinteraksi sosial. Hablum minannas juga bernilai ibadah. Orang bekerja juga bernilai ibadah. Asal tidak ada kemaksiatan, tidak ada pelanggaran, tidak ada kriminalitas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagi yang terlanjur melaksanakan pelanggaran, ya, melampaui batas ya seperti ini, tetap Allah masih memberikan pengharapan. Allah memberikan satu perhatian. La taqnatu mir rahmatillah. Meskipun kamu sudah melaksanakan terlanjur ya, berdosa, mungkin juga banyak dosa. Kadang-kadang kan ada orang apalagi di masa muda ya, kadang-kadang belum sadar dan sebagainya, tapi sudah berlalu ya. Jangan putus asa. Jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Kalau di ayat tadi Allah akan mengampuni dosa-dosa, di ayat ini Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Secara mikro semua dosa yang dilakukan. Secara makro semua orang yang merasa berdosa yang meminta ampun asal serius. Jadi seberapapun banyak dan besarnya dosa kita, kalau kita itu serius, Allah akan menanggapinya bukan saja serius, lebih serius. Jadi dahsyatnya begitu. Tapi kalau kita berdosa, meminta ampun, tapi tidak serius, ya
Mana mungkin. Apakah ada orang berdosa, merasa salah, kemudian meminta ampun tidak serius? Ya ada. Ya. Termasuk orang minta ampun atau berdoa kok sambil nyanyi-nyanyi ini kok menunjukkan ketidakseriusannya. Karena memang agama kita, Rasulullah itu tidak pernah menuntunkan adanya berzikir, berdoa dengan nyanyi-nyanyi. Apakah ada agama yang dari dalam tuntunan ibadah ritualnya dilaksanakan dengan nyanyi-nyanyi? Ada. Itu di gereja nih kok. Orang-orang Nasrani itu memang ibadahnya ya nyanyi-nyanyi. Hari ini harinya Tuhan misalnya. Apakah ada misalnya tuntunan di salah satu agama yang cara berzikir dan berdoanya dengan bukan hanya menyanyi, dengan berjoget atau menggerak-gerakkan badannya? Ada. Itu orang-orang Yahudi di tembok ratapan itu mereka bukan hanya menggerakkan kepala, tapi menggerakkan badannya. Dan itu tuntunan agama Yahudi. Di Islam itu enggak. Kalau kita itu ingin berdoa, berzikir supaya Allah menanggapi, bahkan meresponnya lebih serius, kita harus serius. Khusyuk, menangis malah enggak apa-apa. Ya. Kita berdoa, berzikir, menangis enggak apa-apa. Saking sahdunya, saking sadarnya dengan menangis. Tapi dengan nyanyi-nyanyi, apalagi bagi orang yang merasa suaranya bagus, apalagi bagi para budayawan, para musisi, bukan saja dinyanyikan tapi diiringi dengan lagu. Bahkan mungkin dengan ada koreografer istilahnya dengan gerak dan lagu. Maka kalimatul ittiba itu penting. Rasulullah itu didhawuhi dening Allah supaya menjadi contoh teladan, menjadi standar, menjadi rujukan. Kita ittiba itu artinya mengikuti beliau. Ya. Dan saudara-saudara semua, kasusnya kenapa umatnya Nabi Ibrahim yang bersambung sampai ketemu umat Nabi Muhammad, jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu sekitar 1500-an tahun. Kenapa sampai terjadi syariat Nabi Ibrahim berupa haji, itu tawafnya terjadi tawaf telanjang. Bukan Nabi Ibrahim menyuruh atau mencontohi. Ini karena umat yang tidak ittiba. Bahkan bukan hanya umat, tetapi para pembimbing umat. Jadi menjadi pengetahuan kita bahwa 1 tahun sebelum haji wada Nabi Muhammad SAW itu terjadi masih ada tawaf di mana para orang-orang yang bertawaf itu melaksanakannya dengan telanjang. Bahkan di seputar Ka'bah itu ada tidak kurang dari 360 berhala. Apakah itu semata-mata untuk menista dan disampaikan oleh orang-orang kafir? Oh enggak, jangan negatif thinking dulu. Itu dikarenakan karena tidak adanya ittiba kepada Ibrahim. Ibrahim itu juga Rasulullah. Dan syariat haji itu sesungguhnya diawali yang kita kenal melalui periwayatan sebagaimana difirmankan oleh dalam Al-Quran itu sejak Nabi Ibrahim. Walaupun konon katanya semua nabi itu berhaji. Tapi yang terjangkau secara historis dan termaktub di dalam kitab suci, kita tidak tahu syariat Nabi Ibrahim berupa haji itu apakah persis dengan Muhammad. Ya, enggak. Tapi yang kita tahu bahwa intinya adalah tawaf. Dan tawaf 1500 tahun berlangsung karena umat itu tidak ittiba. Bayangkan 1500 tahun itu kan berapa generasi. Itu betul-betul owah gingsir berubah. Sehingga para orang-orang yang tawaf itu melaksanakannya dengan telanjang. Dan telanjang itu bukan semata-mata untuk penentangan atau untuk kemaksiatan, bukan. Itu adalah karena umatnya terlalu banyak bertanya yang tidak perlu. Kemudian juga bersama-sama pembimbingnya berani untuk ikhtilaf dengan nabinya, tidak menjaga ittiba. Maka berangsur-angsur. Mungkin awalnya baru
para tahap-tahap berangsur-angsur. Jadi diriwayatkan dalam kisah ya, bahwa kenapa sampai terjadi tawaf telanjang itu karena ada proses pembimbingan yang tidak ittiba itu. Ya, antara lain dari berbagai pertimbangan. Kita itu tawaf mengelilingi rumah Allah, rumah suci. Mana mungkin kita mengelilingi rumah Allah, rumah suci, sementara kita membawa diri dengan berpakaian yang kita biasa pakai ketika kita bekerja, ketika bahkan kita bermaksiat. Maka untuk mensucikannya itu malah dengan telanjang. Jadi begitu. Akhirnya terjadi betul telanjang bukan semata-mata untuk menista, bukan semata-mata untuk membuat syariat ya, baru berupa telanjang, enggak. Ini pelajaran penting ya, dikarenakan tidak ittiba maka kita sekarang sudah harus sangat memperhatikan ya, merenungi ayat itu, ayat ittiba. Ada patung 360 kan banyak sekali. Bahkan di Sofa juga ada, di Marwah juga ada. Ya, ada patung. Itu bukan semata-mata kemudian patung untuk sesembahan menggantikan Allah seperti yang kita kenal sebagai kemusyrikan, enggak. Mereka itu juga berargumen bahwa ini kita tidak semata-mata mau menggantikan Allah dengan patung-patung itu. Wa ma na'buduhu illa liyuqarribu ilallahi zulfa, di dalam Al-Quran itu ada. Kami itu semata-mata menjadikannya untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai wasilah. Jadi ketika ada periwayatan tentang patung di seputar Ka'bah, kita jangan menganggap bahwa itu adalah para mungkar mengingkari syariat. Enggak, itu adalah para pembimbing yang begitu lama ya sedikit pergeseran, tidak menjaga ittiba, maka terjadilah sampai sebegitunya. Maka ayat ini kita perhatikan supaya syariat Nabi Muhammad kita terima apa adanya. Tidak perlu ada penambahan, tidak perlu ada pengurangan, apalagi perubahan. Apakah di tengah masyarakat kita itu bisa terjadi? Oh, bisa. Dalam anekdot atau cerita yang sering saya sampaikan itu, qomat saja bisa kok menjadi berubah. Kalau kita tidak ittiba, aslinya qomat itu ya udah Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Tapi betapa di lingkungan atau di masyarakat kita itu bisa terjadi Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi qomat seperti syahadat. Ya, di kampung saya juga masih ada. Ya, masih ada yang qomat kok ora dibedakake karo syahadat. Ya. Jadi qomat kok kegeser kepada syahadat. Saya pernah khotbah Jumat yang qomat begitu, terus kita temui, Mbah, itu sing pas boten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kaya syahadat. Niku kula tuduhke nggih dalan supaya nggih mlebu swarga kula panjenengan. Nggih matur nuwun Pak. Ah napa mboten pareng napa? Ya mboten, nek cara pareng ya tambahi wae. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa hayya shalah wa hayya 'alal falah dan seterusnya. Itu namanya sudah bukan qomat. Qomat plus ya. Qomat plus. Jadi qomat bisa orang geser karena ada syahadat. Tapi juga pernah ada teman saya penghulu, dia cerita, kalau saya tadi bilang qomat bergeser ke syahadat, kalau teman saya penghulu malah cerita tentang syahadat bergeser kepada qomat. Ketika akan dijawab kabul, mantene lanang mungkin karena saking groginya, saking bahagianya, jenengane saking berlebihan. Ketika syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mestinya berhenti dilanjutkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Menjadi heboh geger. Ya. Itu kalau tidak kita betul-betul berittiba, qomat bisa berubah. Bahkan adzan pun bisa menjadi adzan plus.
adzan plus ta'awud, adzan plus basmalah, adzan plus sholawat, adzan plus bacaan Al-Quran, dan sebagainya. Ya. Sehingga panjang. Pernah saya sampaikan di bulan yang lalu juga kita sudah sampaikan. Adzan itu ya sudah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai la ilaha illallah. Jangan dirubah, jangan ditambah. Kalau ditambahi, itu namanya ya adzan adalah adzan. Kalau adzan ada ditambahi ta'awud, itu namanya adzan plus. Dan adzan plus bukan adzan. Tetapi saya sampaikan betul-betul ini di majelis ilmu, bukan majelis amal. Padahal majelis amal kadang-kadang juga di tempat kita itu masih mau adzan dada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah, dan seterusnya. Bahkan ditambahi Al-Quran. Wa qulil hamdulillahi lam yatahid waladan walam yakullahu syarikun fil mulki walam yakullahu waliyyum minad-dulli wa kabbirhu takbira. Untung ming ayat. Sopune sak surat Al-Baqarah 2,5 juz. 2,5 juz itu ya bisa tak jam lebih itu. Kalau yang lambat bisa 2 jam. Kalau yang cepat ya 1 jam setengah gitu. Itu ittiba, ya, ittiba. Sholat dengan segala rangkaiannya. Adzan, qomat, wudu, dan sebagainya. Ya. Maka dahsyatnya ittiba itu agar syariat itu jangan berubah, bergeser. Sebagaimana pengalaman sejarah haji yang syariatnya Nabi Ibrahim 1500 tahun kemudian sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian memang direkonstruksi. Jadi haji itu syariat Nabi Ibrahim yang direkonstruksi oleh Nabi Muhammad. Itu terjadi perubahan di mana tawaf malah dilakoni dengan wudu, dengan telanjang, dan sebagainya. Maka ittiba itu amat sangat penting dan harus direnungkan, apalagi bagi kita yang sudah berumur. Ini rata-rata ya sudah setengah abad lebih toh menengok. Ya. Orang yang sudah berumur itu artinya orang yang sudah panjang masa hidupnya, dan orang tersebut harus merenung, menyadari bahwa sisa hidupnya itu relatif tinggal sebentar. Setidaknya lebih sebentar daripada yang sudah dijalani. Maka waktu yang relatif tinggal sebentar itu jangan sampai kita melakukan atau mengisinya dengan ngobrol-ngobrol. Usahakan yang lebih sebentar itu diisi dengan efisien, efektif. Cara efisien itu apa? Lakukan saja apa yang dicontohkan oleh Nabi dan jangan melakukan apa yang tidak dicontohkan. Maksudnya apa? Ibadah ritual. Kalau ibadah sosial, hablun minan nas, ya, kita itu seramung interaktif, bergaul, bekerja, ya, ngerurui, menyapa, bepergian kemana. Tidak boleh ada kemaksiatan, maka harus bernilai ibadah. Dan ibadah sosial itu bebas, asal tidak ada larangan, asal tidak ada kemaksiatan, asal tidak ada kriminalitas. Sementara kalau ibadah ritual itu kudu manut opo contone, kudu ngerti ono dalile. Nek ora ono dalile ya nggak usah melakukan dan sebagainya. Jangan karena merasa sebuah kebaikan baik secara langsung maupun tidak dikaitkan dengan ibadah ritual. Contoh kecil, ya, sepele, sering saya sampaikan juga. Tapi maaf, ini saya sampaikan di majelis ilmu, bukan di majelis amal. Ibadah sosial seperti salaman orang bekerja, aruh sopan itu ibadah sosial. Kalau dipaksakan dikaitkan dengan ibadah ritual itu nanti bisa geser, bisa merusak. Orang misalnya baru saja sholat 5 waktu, salam kanan, salam kiri, kemudian merlok ke langsung bersalaman dan sebagainya. Ya. Itu kan kebaikan, iya barang baik. Tetapi mbok yau nanti, ya. Nanti, karena orang bersalaman itu juga ibadah sosial dan itu baik. Walaupun tentu ada yang lebih baik. Misalnya pijetan itu lebih baik lagi. Tapi mbok nanti.
Sehingga jangan sampai dianggap bahwa tidak boleh atau bid'ah juga jangan. Tapi nanti orang habis sholat, salam kanan salam kiri itu fokuskan untuk istighfar. Biarkan dia jangan diganggu sedang mesra-mesra dekat-dekatnya. Kalau Ming butuh salaman, bu nunggu nanti. Tapi kalau tidak direnungi, nah itu kan barang baik. Oh ngentut saja boleh, masa salaman nggak boleh. Misalnya ada yang bilang begitu toh. Itu kalau dipaksakan dan tidak direnungi, akhirnya bisa terjadi. Sampai-sampai sudah tua, sudah punya cucu. Sampai nanti mati, cucunya juga tua menjadi simbah, nanti punya cucu lagi, bisa terjadi betul nanti. Bahwa salaman ba'da salam, sholat itu adalah rangkaian ibadah. Sing sapa wonge ora nindakake kuwi termasuk kekurangan atau barang yang tidak baik. Ya, itu ibadah sosial, ya, ibadah sosial. Ya baik. Kadang-kadang apa sih jeleknya salaman? Apa solawat dan sebagainya? Enggak. Maka ya kita hati-hati dan saya terus terang dan saya selalu tekankan di majelis ilmu, apalagi majelis hikmah seperti yayasan panjenengan ini, maka itu perlu disampaikan dengan semangat merenung. Ya. Merenung itu ya berpikir secara lebih sungguh-sungguh, ya, lebih mendalam, lebih serius. Ya. Saya kira itu sebagai pengantar. Kalau mungkin ada diskusi atau pertanyaan berkembang, dipersilahkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.